Kalian tentu sudah bisa membedakan antara benda tak hidup dengan makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus sehingga dapat dibedakan dari benda tak hidup. Dapatkah kalian menyebutkan ciri-ciri khusus tersebut? Klasifikasi makhluk hidup. Dapatkah kalian menyebutkan semua nama tumbuhan dan hewan yang ada di halaman atau lingkungan kalian? Tidak, bukan? Jika diamati secara seksama, ternyata makhluk hidup sangat beraneka ragam. Sehingga untuk menyederhanakannya, digunakan pengelompokan atau klasifikasi dengan mencari keseragaman atau kesamaan yang ada pada berbagai makhluk hidup. Mengumpulkan informasi ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup antara lain sebagai berikut. Dapat bergerak. Apakah kalian bisa tahu bagaimana tumbuhan bergerak? Tidak seperti hewan atau manusia yang melakukan gerak aktif, tumbuhan melakukan gerak pasif atau tidak berpindah tempat. Contohnya, coba kalian amati bunga yang semula kuncup, kemudian menjadi mekar. Memerlukan makan. Setiap makhluk hidup memerlukan makan untuk menghasilkan energi, sehingga dia bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Memerlukan air. Memerlukan oksigen. Oksigen yang diperoleh melalui pernafasan digunakan untuk menghasilkan energi. Peka terhadap rangsang. Kemampuan ini memungkinkan makhluk hidup untuk bereaksi terhadap setiap perubahan di sekitarnya. Berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak agar jenisnya tidak mengalami kepunahan. Tumbuh dan berkembang. Proses tumbuh dapat kalian amati pada pertumbuhan kecambah yang semula hanya 1 cm. Tetapi setelah beberapa tahun akan menjadi pohon. Sedangkan perkembangan biasanya terjadi mengiringi proses pertumbuhan dan ditandai dengan kemampuan suatu organisme menghasilkan keturunan. Mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup selalu mengeluarkan zat sisa dari hasil metabolisme tubuhnya. Proses pengeluaran zat sisa ini disebut ekskresi. Contoh zat sisa tersebut adalah CO2 yang merupakan zat sisa sistem pernafasan kita. Perbedaan ciri tumbuhan dan hewan. Dapatkah kalian menyebutkan perbedaan ciri hewan dan tumbuhan? Ya, selain cara bergerak, tumbuhan dan hewan juga berbeda dalam hal cara memperoleh makan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis, sedangkan hewan mengkonsumsi organisme lain sebagai makanannya, misalnya tumbuhan atau bahkan hewan lainnya. Perbedaan lainnya, tumbuhan tidak mempunyai alat khusus untuk bereaksi terhadap perubahan lingkungan sekitar. Sementara, hewan mempunyai alat indera yang berfungsi sebagai pengenal terhadap lingkungan sekitar. Perbandingan ciri-ciri khusus tiap kingdom dalam sistem 5 kingdom. Sebelum 1970, para ahli taksonomi mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 2 kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Tetapi pada tahun 1969, R.H. Whittaker membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae atau tumbuhan, dan Animalia atau hewan. Tahukah kalian dasar apa yang digunakan oleh R.H. Whittaker untuk membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom? Mari kita pelajari bersama. Kingdom Monera.
Kingdom ini terdiri atas mikroorganisme yang intinya tidak bermembran. Anggota dari kelompok ini adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Bakteri adalah organisme yang sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan mikroskop. Bakteri dapat hidup di berbagai lingkungan serta dapat hidup pada tubuh hewan dan tumbuhan. Apakah kalian tahu bakteri apa yang hidup dalam tubuh kita? Ya, dalam usus besar kita terdapat bakteri yang membantu proses pembusukan makanan. Bakteri tersebut adalah E. coli. Selain menguntungkan, bakteri juga ada yang bersifat merugikan. Contohnya adalah bakteri penyebab penyakit, seperti Vibrio coma, penyebab disentri, atau Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC. Kingdom Protista. Kelompok ini umumnya mempunyai sifat antara tumbuhan dan hewan. Kelompok ini dibagi menjadi 3, yaitu Protista mirip tumbuhan, Protista mirip hewan, dan Protista mirip jamur. Protista yang mirip tumbuhan lebih kita kenal dengan nama ganggang. Ganggang biasa dimanfaatkan manusia sebagai sumber nutrisi, sumber pupuk, kosmetik, dan berbagai komoditi berharga lainnya. Agar-agar merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh ganggang merah. Protista mirip hewan dikenal dengan nama protozoa, yang artinya hewan. Protozoa banyak dijumpai di parit, sawah, sungai, air laut, dan ada pula yang hidup di dalam makhluk hidup lain. Apakah kalian tahu penyakit malaria? Malaria disebabkan oleh organisme dari golongan ini, yaitu Plasmodium yang penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Kingdom Fungi. Apakah kalian pernah melihat jamur? Jamur merupakan organisme yang tidak berklorofil, sehingga tidak bisa berfotosintesis. Jamur dapat hidup di sampah, kayu lapuk, atau makanan yang basi. Jamur dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan makanan, misalnya jamur kuping dan jamur merang. Akan tetapi ada juga jamur yang merugikan manusia. Contohnya, Epidermophyton, penyebab penyakit panu pada kulit manusia. Kingdom Plantae. Anggota dari kelompok ini sudah berklorofil, sehingga bersifat autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Berdasarkan pembuluh angkut, tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu tumbuhan yang tidak berpembuluh atau tumbuhan yang berpembuluh. Pembuluh angkut ini bertanggung jawab untuk mengalirkan air, mineral, dan makanan ke seluruh tubuhnya. Yang termasuk dalam kelompok tumbuhan tidak berpembuluh adalah lumut. Sedangkan tumbuhan yang berpembuluh meliputi tumbuhan paku dan tumbuhan biji. Tumbuhan biji sendiri dibedakan menjadi 2, tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh daun buah, sehingga terlihat dari luar. Contoh tumbuhan ini adalah melinjo, damar, pinus, dan pakis haji. Sementara itu, tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae, bijinya tertutup oleh daun buah. Biasanya tumbuhan ini berbunga sejati. Angiospermae sendiri dibagi lagi menjadi 2, berdasarkan jumlah keping bijinya atau daun lembaganya, yaitu berkeping tunggal atau monokotil dan berkeping ganda atau dikotil. Dapatkah kalian menyebutkan perbedaan dan contoh dari kedua tumbuhan tersebut? Ya, termasuk dalam kelompok monokotil adalah berbagai jenis rumput dan kelapa. Ada tidaknya tulang punggung adalah dasar pengelompokan kelompok ini.
Hewan yang tidak mempunyai tulang punggung disebut invertebrata. Invertebrata sendiri dibagi menjadi 8 filum atau kelompok, yaitu 1. Porifera atau hewan berpori. Hewan ini mempunyai pori di seluruh tubuhnya. 2. Coelenterata atau hewan berongga. Kalian pernah melihat ubur-ubur? Hewan tersebut termasuk anggota kelompok ini. 3. Platyhelminthes atau cacing pipih. 4. Nemathelminthes atau cacing giling. 5. Annelida atau cacing gelang. 6. Arthropoda atau hewan berbuku-buku. 7. Moluska atau hewan lunak. Dan 8. Echinodermata atau hewan berkulit duri. Sedangkan hewan yang bertulang belakang disebut vertebrata. Tentu kalian pernah melihat ikan, katak, burung, ular, kelinci, dan sapi, bukan? Hewan-hewan tersebut dikelompokkan ke dalam vertebrata. Berdasarkan karakteristiknya, vertebrata dibedakan menjadi 1. Fish atau ikan. 2. Amphibia atau amfibi atau hewan yang hidup di dua alam, darat dan air. 3. Reptilia atau hewan melata. 4. Burung. 5. Mamalia atau hewan menyusui.